Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Mila Tripiska, saya sendiri, dan kemudian ada Sabra Satila, dan yang terakhir ada Gaisa Nida. Baik, di sini saya akan langsung ke materi. Yang pertama itu ada aspek umum, uh, yaitu prospek pasar. Setiap tahun ada banyak perayaan ulang tahun, baik untuk anak-anak, remaja, maupun dewasa, yang membutuhkan kue ulang tahun sebagai bagian dari perayaan. Ini membuka peluang yang luas bagi usaha cake birthday untuk menyediakan produk yang sesuai dengan tema dan kebutuhan konsumen. Kemudian, yang kedua itu ada manfaat ekonomi. Usaha cake birthday menciptakan berbagai jenis pekerjaan mulai dari pembuat kue, dekorator, hingga staf pemasaran dan pengiriman. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan menyediakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Dan yang ketiga itu ada manfaat sosial. Kue ulang tahun sering menjadi bagian dari momen spesial dalam kehidupan seseorang, seperti perayaan ulang tahun keluarga atau teman. Ini dapat mempererat hubungan sosial, memperkuat ikatan antar keluarga dan teman, serta menciptakan kenangan positif. Nah, kemudian ada aspek pemasaran. Gambaran umum pasar, jenis produk yang dipasarkan yaitu cake bakery birthday. Wilayah pemasaran mencangkup daerah Kabupaten Kuningan. Kemudian ada permintaan, jumlah permintaan terhadap produknya, sasaran pembeli atau konsumen masyarakat Kabupaten Kuningan, kemudian jumlah konsumennya 1 juta orang, kemudian jumlah kebutuhan per bulan 4 juta unit, dan total kebutuhan per tahunnya 48 juta unit. Kemudian ada penawaran pesaing, jumlah produk sejenis di pasar, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada JNG dengan kapasitas produksi 52.000 per tahun. Kemudian ada Twin 50.000 unit per tahun. Kemudian ada Quina 40.000 unit per tahun, dan lain-lain 30.000 unit per tahun. Kemudian di sini ada proyeksi penawaran pesaing selama 5 tahun mendatang. Tahun 2024 ada 172.000 unit. Kemudian tahun 2008 ada 225.457 unit. Kemudian ada strategi pemasaran pesaing. Yang pertama itu ada produk dengan ukuran diameter 16, 18, kemudian 20. Kemasannya menggunakan cake box dan harga satuannya 68.000. Kemudian saat pembayarannya cash dan e-wallet. Promosinya menggunakan media sosial, Instagram dan WhatsApp. Kemudian untuk analisis pesaing, yang pertama itu harga 70.000, kemudian ada JNG 75.000 dan Twin 70.000. Dan kemudian ada promosi online menggunakan media sosial, WA bisnis dan Instagram. Kemudian JNG menggunakan media sosial, Instagram dan WhatsApp. Dan yang terakhir Twin promosi online menggunakan sosial media Instagram. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabra Satila. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek produksi, di mana aspek produksi yang pertama itu memuat produk. Yang pertama, ciri-ciri produk, rasanya manis, lezat sesuai dengan selera. Yang kedua, tekstur lembut, empuk dan tidak terlalu kering. Yang ketiga, penampilan menarik, rapi dan sesuai dengan tema. Yang keempat yaitu aroma harum dan menggugah selera. Selanjutnya itu kemasan rapi, aman dan menarik. Yang kedua yaitu
keunggulan utama produk. Yang pertama, meningkatkan kebahagiaan dan kesenangan di hari ulang tahun. Yang kedua, membuat momen spesial bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, sebagai hadiah untuk orang yang ulang tahun. Yang keempat, sebagai hidangan atau dessert pada pesta ulang tahun. Selanjutnya yaitu ada proses produksi. Proses produksi meliputi input, proses, dan output. Untuk inputnya yaitu penerimaan dan pengembalian pesanan. Yang kedua yaitu proses meliputi produksi base cake, menghias cake dengan krim, finishing kue, dan display produk. Dan selanjutnya itu output meliputi proses distribusi serah terima barang dengan bukti penyerahan. Selanjutnya itu ada kapasitas produk yang dimuat dari tahun 2024 sampai 2028, di mana tahun 2024 yaitu sebesar 30.000 dan tahun 2028 yaitu sebesar 40.815. Untuk tanah dan bangunan yaitu sewa sebesar 67 juta, dan selanjutnya itu utilitas atau sarana yang berjumlah totalnya yaitu 3.800. Selanjutnya itu mesin dan peralatan yang jumlah total semuanya yaitu sebesar 95.382.000. Selanjutnya itu kendaraan, ada memuat mobil dan motor yang berjumlah semuanya 246 juta. Terus selanjutnya itu bahan baku utama dan bahan baku pembantu yang berjumlah 1.038.962.000. Selanjutnya yaitu persyaratan pembelian bahan baku itu tidak mengandung pengawet, menarik, dan aman dikonsumsi. Yang ketiga itu ketersediaan dan kesinambungan bahan baku. Yang pertama, bahan baku tersedia setiap saat guna mendukung berjalannya usaha, bisa ditemukan di minimarket terdekat. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung meliputi pastry, pramuniaga, dan administrasi. Dan sistem yang digunakan yaitu sistem harian dengan jumlah sebesar 216 juta. Sistem borongan atau kontraknya itu tidak ada. Selanjutnya itu biaya umum pabrik. Biaya umum pabrik meliputi pemeliharaan mesin, suku cadang, listrik, air, dan lain-lain. Dan terakhir yaitu pemeliharaan bangunan yang berjumlah 6 juta. Untuk selanjutnya yaitu ada aspek organisasi dan SDM, di mana nama perusahaannya itu Cake Bakery Birthday. Yang kedua, nama pemilik atau pimpinan usaha yaitu ada kelompok 8. Yang ketiga, alamat kantor dan tempat usaha yaitu ada di Jalan Pramuka nomor 2 Purwinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan kode pos 45512. Untuk bentuk badan hukum yaitu perseorangan. Untuk tahun berdiri yaitu 2025. Bagan dan struktur organisasi, bagannya seperti dijelaskan pada gambar seperti berikut. Terus untuk uraian jabatannya yaitu ada 3. Yang pertama direktur, yang kedua manajer, yang ketiga staf, dimana jumlahnya itu 13 orang dengan jumlah sebesar 11 juta. Untuk perizinan yaitu ada izin prinsip, ada dan izin lainnya yang berjumlah semuanya itu 8.300.000. Selanjutnya yaitu ada kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan yang berjumlah 9.950.000. Selanjutnya yaitu ada inventaris kantor. Inventaris kantor yaitu berjumlah 2.020.000. Dan yang terakhir yaitu ada perlengkapan kantor sebesar 350.000. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan biaya proyek. Yang pertama ada investasi harga tetap, totalnya yaitu 343.402.000. Lalu ada investasi praoperasi, totalnya yaitu 9.950.000. Lalu
ada modal kerja dengan total biaya pokok produksi 1.300.962.000. Lalu ada total biaya usaha sebesar 788.350.000. Selanjutnya yaitu ada rugi laba. Bisa dilihat dalam layar ya. Lalu selanjutnya ada arus kas. Untuk arus kas ini IRR-nya sebesar 20,10% dan NPP-nya 24.051.254. Lalu yang terakhir ada neraca. Bisa dilihat dalam layar. Untuk total harta tahun kelima yaitu 745.101.434. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.